571, Kekuatan dan Kelemahan. Suara tegas Jiang Chen bergema di seluruh aula tugas, menarik perhatian banyak murid di sekitarnya, tetapi dia tampaknya tidak mempedulikannya karena dia terus menatap serius ke arah Sun Long. Sun Long menggelengkan kepalanya karena dia tahu tidak mungkin mengubah pikiran mereka. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa Jiang Chen benar. Jika dia bisa menangani misi faksi dereng sendirian, terutama misi yang mengharuskan dia mengalahkan monster sihir tingkat menengah 5, bagaimana mungkin yang lain mencoba menyelesaikan misi yang lebih mudah. Pada akhirnya, mereka berempat bisa dianggap jenius bahkan di Sekte Suci, dan meskipun mereka bukan monster yang setingkat dengan Sun Long saat ini, mereka tidak bisa begitu saja membiarkan diri mereka tertinggal di belakangnya. Kalau Sun Long bisa menyelesaikan misi faksi sendirian dengan kultivasinya di level 3 awal Naschen Soul, bagaimana mungkin yang lain bisa menghindarinya padahal level mereka 2 level minor lebih tinggi darinya. Ini juga merupakan alasan yang sama mengapa Liu Mei menerima seni penyerapan darah dari Little Black. Dia tidak ingin tertinggal jauh dari Sun Long, dan dia tahu bahwa itulah satu-satunya cara untuk terus berjalan di sisinya. Lagi pula, apakah faksi-faksi lain di pelataran luar benar-benar akan menunggu mereka tumbuh lebih kuat secara bertahap? Murid-murid Sekte Suci lainnya mana yang tidak berusaha sebaik mungkin untuk berkembang juga? Lagi pula, sekte itu sendiri tidak berbeda dengan sebuah kompetisi besar. Namun, memahami risiko apa yang harus diambil tetap penting. Meskipun Sun Long memahami pikiran Jiang Chen dan yang lainnya, ia tidak berencana membiarkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka di masa depan. Ayo pergi. Suara tenang Sun Long bergema di telinga semua orang, saat dia berbalik dan meninggalkan aula penugasan, menuju pintu masuk sekte. Ketika mereka tiba di depan pintu masuk Istana Putih Besar di puncak Gunung Suci, Sun Long berbalik dan menatap Liu Mei dan seluruh kelompoknya sebelum dia berkata dengan suara serius. Apapun yang terjadi, pastikan untuk tetap hidup. Aku tidak peduli apakah kalian memaksakan diri atau tidak, sebulan dari sekarang, aku berharap kalian semua kembali ke sini dengan selamat. Saat dia selesai berbicara, Sun Long menatap Jiang Chen dan Bai Longtian beberapa saat, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Xie Xingyi dan akhirnya Liu Mei yang menatapnya dengan tatapan manis. Sun Long jelas mengerti, bahwa meskipun Jiang Chen kemungkinan besar adalah yang terkuat di antara 4 orang itu saat ini, dia dan Bai Longtian akan berada dalam bahaya terbesar selama menjalankan misi mereka, itulah sebabnya dia memperingatkan mereka berdua seperti ini. Hal ini dikarenakan mereka berdua sebenarnya telah memilih misi yang sama, yakni membasmi sarang pencuri yang mana para pemimpin bandit di sarang tersebut memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari mereka, sementara para bawahan pemimpin bandit tersebut juga disebut-sebut kuat. Namun, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Sun Long merasa bahwa mereka berdua akan berada dalam bahaya kali ini dibandingkan dengan Liu Mei dan Xingyi. Lagi pula, Liu Mei dan Xie Xingyi juga telah memilih misi yang sangat sulit untuk level mereka masing-masing, dan kesulitan misi mereka tidak kalah dibandingkan misi Jiang Chen dan Bai Longtian. Sebaliknya, itu karena Jiang Chen dan Bai Longtian tidak memiliki cara yang ampuh untuk melarikan diri dari lawan mereka jika mereka berada dalam posisi sulit. Sun Long tahu bahwa Liu Mei tidak hanya memiliki liontin yang diberikan Penatua Xuan kepadanya sebagai hadiah selamat datang, tetapi dia juga mengenakan baju zirah tembus pandang bintang peringkat 1 puncak di balik jubahnya, sementara Xie Xingyi sebenarnya memiliki fisik unik bayangan menghilang. Fisik Xie Xingyi tidak hanya cocok untuk sembunyi-sembunyi dan membunuh, tetapi juga sempurna ketika ia perlu melarikan diri dari situasi berbahaya. Meskipun tidak ada yang benar-benar sempurna dan ada banyak cara untuk mengatasinya, Sun Long mengerti bahwa tidak mudah untuk mengunci seseorang yang memiliki fisik unik bayangan yang menghilang jika mereka siap. Namun, Jiang Chen dan Bai Longtian benar-benar berbeda dari kedua gadis itu. Meskipun masing-masing dari mereka juga memiliki fisik yang unik dan mereka juga dianggap monster dalam pandangan mereka sendiri, mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri seperti yang dialami Liu Mei dan Xie Xingyi. Meskipun serangan, kendali, dan kecepatan Jiang Chen berada di puncak levelnya, terutama saat ia mengaktifkan fisik kegelapan abadi, dan menggunakan sayap iblis untuk menambah kecepatannya, sementara serangan, pertahanan, dan kecepatan Bai Longtian praktis tak tertandingi oleh para kultivator di level yang sama, terutama saat ia mengaktifkan fisik unik Buddha emas, jika mereka terjebak dalam situasi buruk dan tidak berusaha melarikan diri tepat waktu, mereka mungkin benar-benar mati. Namun, Sun Long tidak ingin melihat salah satu dari mereka mati.
Hampir seolah-olah mereka telah menebak pikiran Sun Long, Jiang Chen dan Bai Longtian keduanya menganggukkan kepala saat mereka menatapnya, sebelum bibir Jiang Chen benar-benar membentuk senyuman langka saat suaranya bergema di telinga semua orang. Jangan khawatir, aku janji, bahkan tanpa garis keturunanku, aku tetap tidak akan mati di tangan sekelompok sampah, berapapun tingkat kultivasi mereka. Kau juga tidak boleh mati. Saudara Sun, saya juga begitu. Fisik Buddha emas saya yang unik tidak selembut itu, jadi saya tidak akan mudah mati. Saya justru lebih mengkhawatirkan Anda. Sun Long menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar nada bicara Jiang Chen dan Bai Longtian yang penuh tekad. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Liu Mei dan Xie Xingyi yang sedang menatapnya dari samping, dan dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Baiklah, ayo pergi. Kalau ada di antara kalian yang kembali sebelum periode 1 bulan berakhir, kalian boleh pergi dan melihat menara Dao di dalam kota suci. Sebulan kemudian, kita akan menjalankan misi faksi peringkat C bersama-sama. 572, mari kita lihat siapa yang bisa memanjat tertinggi." Long Ge, apa itu menara Dao? Liu Mei bertanya dengan suara bingung sambil menatap Sun Long, jelas dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Xie Xingyi juga tampak penasaran. Sun Long menyuruh mereka melihat ke suatu tempat ketika mereka punya cukup waktu. Tempat itu pasti punya sesuatu yang luar biasa. Mengangguk kepalanya, Sun Long melihat bagaimana semua orang tampak penasaran tentang hal itu saat dia mulai menjelaskan. Menara Dao adalah menara besar di pusat kota suci yang memungkinkan seseorang melatih Dao mereka sendiri. Basis kultivasi seseorang, kemurnian Qi, bentuk tubuh unik, keterampilan bela diri, dan segala hal lainnya, semuanya ditekan sepenuhnya di dalam menara, sehingga Anda tidak memiliki apapun kecuali Dao Anda sendiri. Di dalam menara Dao, Anda dapat bertarung dengan banyak kultivator lainnya, tidak hanya dari dalam wilayah sekte suci, tetapi di seluruh wilayah pusat. Semakin banyak pertarungan yang Anda menangkan, semakin tinggi peringkat Anda di dalam menara, yang memungkinkan Anda bertarung dengan lawan yang lebih kuat. Ribuan kultivator dari kota-kota sekitar, bahkan murid luar dan dalam sekte, juga pergi berlatih di sana. Jadi, jika kalian menyelesaikan misi sebelum periode 1 bulan berakhir, kalian semua harus pergi dan melihat menara Dao. Resepsionis di dalam menara Dao akan menjelaskan semuanya kepada Anda secara lebih rinci saat Anda sampai di sana. Tatapan mata yang dalam terpancar dari mata setiap orang saat mereka mendengar Sun Long menjelaskan kegunaan menara Dao, sementara mata Jiang Chen dan Bai Longtian tampak dipenuhi dengan niat bertarung saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah kota suci di kaki Gunung Suci. Sayang sekali bahwa kota suci itu tidak terlihat apa-apa selain sebuah titik kecil di mata mereka dari puncak Gunung Suci. Jiang Chen juga merasa sedikit menyesal karena dia menghabiskan 1 minggu di dalam kota suci bersembunyi di sebuah penginapan untuk meningkatkan kultivasinya, alih-alih berjalan-jalan di sekitar kota suci. Dia telah berencana untuk melihat-lihat kota suci setelah dia berhasil mencapai puncak peringkat 5 jiwa baru lahir, tetapi saat dia menyelesaikan terobosannya, sudah tiba waktu yang ditentukan baginya untuk bertemu dengan Sun Long dan yang lainnya di puncak gunung. Liu Mei adalah orang pertama yang kembali sadar, saat dia melihat titik hitam kecil di kaki Gunung Suci, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Sun Long dan memeluknya erat saat dia berkata, "Long Ge, jaga diri. Aku akan kembali kurang dari sebulan lagi." Sun Long tersenyum hangat dan memeluk Liu Mei kembali selama beberapa saat, merasakan napas lembutnya di lehernya. Mengalihkan perhatiannya ke Xie Xingyi, Bai Longtian, dan Jiang Chen, Liu Mei melontarkan senyum mempesona ke arah mereka sebelum dia berkata, "Sampai jumpa sebulan lagi. Hehe, ayo kita lihat menara Dao yang disebutkan kakek Long dan lihat siapa di antara kita yang bisa memanjat paling tinggi." Tanpa perlu menyebutkan misi mereka, seolah sudah dipastikan bahwa mereka semua akan berhasil, mata Liu Mei dipenuhi dengan tatapan langka dari niat bertarung saat dia menatap Xie Xingyi, Jiang Chen dan Bai Longtian, sebelum dia mulai terbang ke arah timur. Tatapan serupa muncul di mata Xie Xingyi beberapa saat kemudian saat dia menatap sosok Liu Mei yang terbang di cakrawala, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Sun Long dan memberinya senyuman yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah kerajaan. Rambut pirangnya melambai di belakangnya saat dia berkata, "Kakak Long, semoga sukses. Sampai jumpa sebulan lagi." Tanpa menunggu jawaban, Xingyi lalu melesat ke langit, terbang ke arah timur laut. Jiang Chen dan Bai Longtian sama-sama menatap kedua gadis itu, dan tidak mau ketinggalan, keduanya menatap Sun Long dan berkata, "Jangan mati, aku akan menunggumu."
Saudara Sun, tetaplah aman. Sun Long tersenyum saat melihat Jiang Chen dan Bai Longtian berbalik dan pergi pada saat yang sama, seolah-olah mereka tengah bersaing satu sama lain. Baru 1 bulan, tetapi Sun Long dapat merasakan bahwa bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga setiap orang dari mereka yang tumbuh lebih kuat. Dia juga bisa merasakan bahwa faksinya tumbuh semakin kuat pada tingkat yang demikian cepatnya, sehingga bahkan beberapa faksi yang lebih kuat di dalam sekte itu akan merasa khawatir jika mereka mengetahuinya. Setelah merasakan sosok Little Silver di atas awan yang mengikuti Liu Mei secara diam-diam, Sun Long mengalihkan perhatiannya ke arah kota suci saat dia berpikir dalam hati. Aku perlu membeli peta dulu. Sebaiknya yang mencakup seluruh wilayah sekte suci. Maka, tanpa ragu sedikit pun, ia terbang lurus menuju titik hitam kecil di kaki gunung suci. Meskipun ia tahu secara garis besar lokasi, hutan bangau raksasa, yang harus ia kunjungi untuk memburu, katak lidah beracun, karena misi pada, papan misi, menggambarkan lokasi, hutan bangau raksasa, pada akhirnya, itu hanyalah gambaran kasar mengenai lokasi hutan tersebut. Mendapatkan peta terperinci untuk mengetahui tempat-tempat paling berbahaya yang harus dilintasi saat bepergian melalui wilayah tengah, seperti Ngarai, Singa Api, yang dilintasi Sun Long bersama Ying Gui untuk sampai ke kota Yanzhou adalah sangat penting. Setengah jam kemudian, Sun Long telah memasuki kota suci dan tiba di depan kamar dagang harimau putih yang besar. Setelah melihat lantai ketiga, Sun Long akhirnya menghabiskan 50.000 batu roh tingkat menengah untuk membeli peta wilayah pusat yang sangat rinci. 50.000 batu roh tingkat menengah untuk satu peta, tidak heran sebagian besar pembudidaya bahkan tidak tahu kemana mereka akan pergi saat bepergian dengan pedagang. Meskipun peta itu hanya mencakup wilayah sekte suci, peta itu justru yang dibutuhkan Sun Long. Meskipun harganya sangat mahal, Sun Long tetap merasa sepadan setelah melihat isi peta tersebut. 573, selidiki semuanya. Peta itu sendiri meliputi area yang sangat luas, bermil-mil jauhnya, menunjukkan lebih dari 1000 kota dalam wilayah sekte suci. Setelah menemukan hutan bangau raksasa di peta dan melihat bahwa jaraknya hanya sekitar 3000 mil dari kota suci, Sun Long terbang melewati gerbang kota suci saat ia menuju ke arah barat tempat hutan itu berada. Pada saat yang sama, di dalam sekte suci, di sebuah ruangan pribadi di kedalaman aula administrasi, murid luar berjubah kuning dari meja pertukaran, yang telah menerima misi Sun Long, sekarang berdiri di depan seorang pria tua berjubah putih yang hampir tidak memiliki rambut tersisa di kepalanya. Orang tua itu menatap wanita muda itu dengan tatapan serius di wajahnya, sebelum dia bertanya dengan nada serius. Apakah kamu menemukannya? Wanita muda berjubah kuning itu menganggukkan kepalanya dengan serius sebelum dia menjawab dengan membungkuk hormat. Benar, Tetua Si. Namanya Sun Long dan dia menyerahkan misi pribadi peringkat D sekitar 1 jam yang lalu. Sesuai permintaan Tetua Si, saya sudah memverifikasi bahwa dialah yang membunuh Yan Wen dari keluarga Yan sebelum dia melenyapkan 2 pedagang budak, Dai Lim dan Dai Hao. Penatua Si berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi marah di wajahnya saat dia melihat wanita muda di depannya, sebelum dia berkata dengan marah. Sekitar 1 jam yang lalu. Bukankah sudah kubilang untuk segera memberitahuku begitu kau tahu nama bajingan itu? Wanita muda berjubah kuning itu gemetar saat merasakan aura Raja Dao puncak peringkat 9 yang geram itu menyerangnya, membuatnya tidak bisa bernapas. Beberapa saat kemudian, setelah tekanan yang dipancarkan Penatua Si mulai mereda, wanita muda berjubah kuning dari konter pertukaran tersentak beberapa saat dia mencoba mengatur napasnya, sebelum dia menjawab. Penatua Si, karena Penatua Gao ada di aula tugas hari ini, saya tidak bisa datang lebih awal. Penatua Si harus mengerti, jika Penatua Gao melihat saya meninggalkan tugas tanpa alasan, saya akan dihukum berat. Memang, meskipun wanita muda itu telah memberitahu Sun Long bahwa Tetua Si dan Yan Xiang dari keluarga Yan sedang mencarinya, dia melakukan itu hanya agar dia tidak merasa bersalah saat mengadukannya. Dia tidak akan membuang waktu 1 jam pun sebelum memberitahu Penatua Si jika tidak ada alasan bagus untuk itu. Penatua Si tampak sudah jauh lebih tenang saat mendengar kata-kata Penatua Gao, tetapi dia masih mendengus sebelum melambaikan tangannya, melemparkan cincin spasial ke arah wanita muda itu. Setelah memeriksa isi cincin spasial, wanita muda itu sangat gembira saat dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Terima kasih Tetua, meninggalkan." Suara dingin Penatua Si adalah satu-satunya respon yang diterima wanita muda itu. Tetapi dia tampaknya tidak mempermasalahkannya saat dia menerima cincin spasial dan meninggalkan aula administrasi tanpa penundaan.
Setelah wanita muda itu meninggalkan ruangan, Penatuazi mengeluarkan tanda pengenal sekte berwarna hitam dan menyuntikkan kinya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda berjubah kuning memasuki ruang pribadi di kedalaman aula administrasi, dan melihat ke arah Penatuazi yang tampaknya sedang menunggunya. Pemuda itu buru-buru membungkuk sebelum dia bertanya. "Guru, apakah Anda menanyakan saya?" Menganggukkan kepalanya, Penatuazi menatap pemuda di depannya dan berkata, "Changming, selidiki murid luar bernama Sun Long. Aku ingin kau mencari tahu segalanya tentang dia, termasuk faksi apa yang mungkin dia ikuti, orang-orang yang pernah dia hubungi, dan apakah ada keluarga atau klan, atau kekuatan lain yang mendukungnya. Aku ingin kau menemukan segalanya tentang dia dalam 2 minggu ke depan." Mata pemuda itu terbelalak mendengar permintaan tiba-tiba dari Tetuasi, karena dia bahkan belum pernah mendengar tentang seseorang di sekte luar yang bernama Sun Long, jadi bagaimana mungkin gurunya yang tidak memperhatikan murid-murid luar tahu tentang orang rendahan. Namun matanya berbinar sesaat kemudian saat dia mengingat wanita muda yang telah meninggalkan kamar tuannya beberapa saat yang lalu, sebelum dia bertanya dengan nada yang dipenuhi dengan kesadaran. "Guru, apakah ini ada hubungannya dengan sepupu Yan Xiang, Yan Wen?" Pemuda berjubah kuning itu jelas mengetahui hubungan tuannya dengan keluarga Yan dan Zhu di kota Yanzhou, jadi tidak sulit baginya untuk menyatukan semuanya dan menebak alasan di balik ketertarikan tuannya yang tiba-tiba. "Memang," Penatuazi menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius sebelum dia berkata. "Dialah orang yang membunuh si brengsek itu, Yan Wen. Aku masih berutang budi pada kepala keluarga Yan, jadi cari tahu semua tentang bocah itu dan beritahu aku segera. Kalau tidak terlalu sulit, saya mungkin akan membantu mereka sedikit, tapi kalau terlalu sulit, mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya tinggal beri nama dan mereka bisa mengerjakan sisanya sendiri." Pemuda berjubah kuning itu membungkuk ketika mendengar kata-kata gurunya, lalu bergegas meninggalkan ruangan. Dia tahu bahwa meskipun gurunya memiliki hubungan baik dengan para kepala keluarga Yan dan Zhu, dia tidak akan melakukan apapun yang membahayakan nyawanya sendiri. 4 hari segera berlalu sebelum Sun Long yang terbang dengan kecepatan penuh akhirnya melihat garis besar hutan besar di kejauhan di depan. Hutan itu tampak membentang sejauh ribuan mil, dengan pohon-pohon hitam besar yang tingginya mencapai lebih dari 100 meter 330 kaki. Saat ia semakin dekat ke hutan, Sun Long juga memperhatikan bahwa puluhan petani lain yang berkumpul dalam kelompok-kelompok sedang memasuki atau meninggalkan hutan besar itu, atau mereka telah mendirikan kemah beberapa ratus meter dari pintu masuk hutan. Semenit kemudian, Sun Long telah tiba di depan pintu masuk hutan, ketika matanya tiba-tiba terbelalak saat pandangannya tertuju pada sekelompok 6 orang yang sedang berjalan keluar dari hutan. 5 dari 6 orang ini mengenakan jubah kuning yang sama persis dengan miliknya, yang menunjukkan bahwa mereka juga merupakan pengikut sekte suci, tetapi yang paling mengejutkan Sun Long adalah 3 wajah yang dikenalnya dalam kelompok ini. Saat ketiga orang itu melihatnya, aura yang dipenuhi dengan niat membunuh meledak keluar dari tubuh mereka saat mereka mengunci Sun Long di saat yang bersamaan. 574, sikap hangat. Para kultivator di sekitar mereka terkejut saat merasakan aura dari sekumpulan pengikut sekte suci yang dipenuhi dengan niat membunuh, lalu mereka buru-buru membuka jarak di antara mereka, tidak mau terjebak di tengah pertarungan. Sun Long menyipitkan matanya saat melihat ketiga pemuda di depannya yang jelas-jelas memancarkan aura permusuhan yang dipenuhi niat membunuh, namun dia tidak terburu-buru untuk bergerak, karena dia hanya mengamati kelompok mereka yang lain selama beberapa saat. Pemuda berambut jabrik itu dan juga pemuda berambut perak berwajah tembam yang berdiri di sampingnya di barisan paling depan kelompok itu, bersama dengan pemuda berambut biru yang berdiri selangkah di belakang mereka berdua dan sebenarnya satu-satunya yang tidak mengenakan jubah kuning murid luar sekte itu, semuanya sama sekali tidak dihiraukan oleh Sun Long, saat ia memfokuskan pandangannya ke arah kelompok mereka yang lain. Bahkan sebulan yang lalu saat dia baru berada di puncak peringkat 1 jiwa baru lahir, Sun Long tidak pernah waspada terhadap pangeran dinasti Seng Tian, Seng Huang, atau Zhong Fang, tuan muda, dari Asosiasi Tentara Bayaran. Bahkan ketika Seng Huang mengancamnya untuk menyerahkan pedang hitam tingkat bintangnya, tepat di depan pintu masuk pelataran dalam, Sun Long tak pernah menganggapnya sebagai orang lain selain orang bodoh. Tentu saja, siapapun yang menginginkan hartanya pasti takkan berakhir baik. Adapun tuan muda berambut biru dari perusahaan pertukaran emas di benua bintang malam, Hu Liu yang berdiri di belakang mereka berdua, meskipun Sun Long terkejut melihatnya di sini karena dia masih ingat bahwa Hu Liu sebenarnya adalah orang pertama yang gagal dalam ujian keempat sekte suci,
Setelah ragu-ragu sejenak, pandangan kesadaran muncul di matanya saat dia menyadari bahwa Hu Liu mungkin telah memilih untuk menjadi pengikut Seng Huang atau Zhong Fang, dan mengikuti mereka ke dalam sekte suci. Bagi seorang jenius yang sebelumnya menduduki peringkat keempat di peringkat benua bintang malam, untuk menundukkan kepalanya dan menjadi pengikut orang lain, jelaslah betapa besar daya tarik yang dimiliki sekte suci terhadapnya. Seorang murid. Suara terkejut seorang pemuda memecah keheningan di depan pintu masuk hutan bangau raksasa, saat dia melihat ke arah dua pemuda di sisinya yang memancarkan aura intens yang dipenuhi permusuhan terhadap pendatang baru, sebelum dia melihat jubah kuning yang dikenakan Sun Long. Pemuda itu tidak terkejut bila di tempat ini akan muncul lagi seorang murid luar dari sekte suci, sebab hutan bangau raksasa merupakan tempat yang sering dikunjungi banyak murid, entah untuk memburu binatang ajaib atau mencari harta karun langka atau tanaman obat lainnya. Sebaliknya, ia terkejut dengan perubahan sikap Seng Huang dan Zhong Fang yang tiba-tiba. Sedangkan Hu Liu, pemuda berjubah kuning itu tampak tidak peduli padanya, ia menatap Seng Huang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik laki-laki Seng, apakah kamu mengenalnya? Pada saat yang sama ketika pemuda itu berbicara, Sun Long mengalihkan perhatiannya ke arahnya juga, dan menatapnya dengan serius selama beberapa saat. Berbeda dengan Seng Huang dan Zhong Fang yang baru saja naik ke tingkat menengah 4 jiwa baru lahir, atau Hu Liu yang masih di tingkat awal 4, Sun Long dapat merasakan bahwa pemuda berjubah kuning yang baru saja berbicara itu berada di tingkat yang sama sekali berbeda, karena ia jelas telah mencapai tingkat menengah 6 jiwa baru lahir, yang memaksa Sun Long pun untuk menatapnya dengan serius. Lagi pula, seorang murid luar dari sekte suci yang telah mencapai pertengahan peringkat 6 dalam jiwa baru lahir, sudah pasti seorang jenius yang dapat dengan mudah melawan para kultivator biasa yang berada di puncak peringkat 6 dalam jiwa baru lahir juga. Di samping pemuda itu, Sun Long juga memperhatikan seorang wanita muda berdiri di sampingnya, yang sebenarnya berada di tahap awal level 6, serta seorang pemuda tegap yang tampaknya hampir sebesar Zhong Fang sendiri, dan kultivasinya berada di puncak level 5 Dinas Chen Sol. Dari 6 orang dalam kelompok mereka, Seng Huang dan Zhong Fang, serta Hu Liu, jelas merupakan 3 yang paling lemah. Mengalihkan pandangannya ke arah pemuda yang baru saja berbicara, Seng Huang menganggukkan kepalanya, tetapi dia tidak menarik kembali tatapan bermusuhan dari matanya saat dia menjawab. Ya, kakak senior, namanya Sun Long. Dialah orang yang mencuri sesuatu milikku dan menolak mengembalikannya. Mata pemuda itu berbinar ketika mendengar nama Sun Long, lalu ia mengamati pemuda berjubah kuning di depannya dengan serius selama beberapa saat. Mengenai pernyataan Seng Huang bahwa Sun Long telah mencuri sesuatu darinya, pemuda itu tampaknya tidak mendengarnya. Pada saat yang sama, wanita muda yang berdiri di samping pria muda itu menatap Sun Long dengan tatapan minat baru di matanya sebelum dia berkata, Sun Long, apa kau yang menolak ajakan Qian Tao hanya untuk membentuk faksi sendiri di sekte ini? Hehe, lucu sekali. Kenapa aku tidak bisa merasakan kultivasimu? Wanita muda itu bahkan lebih terkejut ketika menyadari bahwa ia tidak merasakan sedikit pun Qi yang keluar dari tubuh Sun Long. Tentu saja, karena Sun Long telah sepenuhnya menarik auranya, apalagi kultivator Nas Chen Sol tingkat 6 awal seperti dirinya, bahkan Daoking Puncak pun tidak akan bisa merasakan sedikit pun fluktuasi Qi dari tubuh Sun Long saat ini. Pada saat yang sama, Seng Huang dan Zhong Fang menatap Sun Long dengan tatapan yang tidak menyembunyikan niat membunuh mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun padanya saat ini. Karena mereka datang ke hutan bangau raksasa untuk suatu misi, kakak senior mereka telah mengaktifkan formasi perekaman memori di token pengenal sekte miliknya, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyerang sesama murid sekte suci di siang bolong. Selain itu, bahkan jika mereka berhasil membujuk pemuda berjubah kuning itu, ada terlalu banyak pembudidaya di sekitar mereka yang akan melihat pemandangan itu. Namun, pemuda berjubah kuning itu tampaknya tidak menyadari tatapan permusuhan Seng Huang dan Zhong Fang terhadap Sun Long, karena ia terus mengamatinya dengan tatapan serius. Sesaat kemudian, pemuda itu tiba-tiba tersenyum sambil melangkah maju dan berbicara dengan nada hangat. Kata-katanya selanjutnya mengejutkan Seng Huang dan Zhong Fang, yang kemudian menoleh ke arah pemuda berjubah kuning itu dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Adik Sun Long, iya. Ku dengar kau dan anak bernama Jiang Chen sama-sama memiliki garis keturunan abadi. Sungguh patut ditiru. Kusarankan kau berhati-hati di dalam hutan bangau raksasa, karena ada banyak monster sihir tingkat 5 dan bahkan tingkat 6 yang bersembunyi di tempat ini. Tanpa menunggu jawaban,
Pemuda berjubah kuning itu melambaikan tangannya, seraya melangkah melewati Sun Long dan terbang menjauh, diikuti oleh wanita muda berjubah kuning dan pemuda tegap di belakangnya. 575, Seng Huang yang marah. Seng Huang dan Zhong Fang, serta Hu Liu, semuanya tercengang saat melihat kakak senior mereka tiba-tiba pergi bersama dua orang lainnya. Sesaat kemudian, Seng Huang menggertakkan giginya saat dia dan Zhong Fang mengabaikan Sun Long dan mengikuti di belakang mereka juga. Adapun Hu Liu, dialah satu-satunya yang berdiri di sana dengan linglung saat dia menatap Sun Long dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia telah mendengar tentang Sun Long dari Seng Huang dan Zhong Fang, dan dia telah tahu bahwa entah bagaimana dia telah berhasil lulus ujian untuk memasuki Sekte Suci dengan kultivasi di puncak peringkat 1 di jiwa baru lahir. Bagi seseorang seperti Hu Liu yang gagal lulus ujian dengan kultivasinya yang berada di puncak peringkat 3 dalam jiwa baru lahir, ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja, terutama jika hal itu dilakukan oleh seseorang yang berada di benua yang sama dengannya. Dia bisa menerima Seng Huang, Zhong Fang, Bai Longtian, dan bahkan Xie Xingyi yang berhasil lulus ujian keempat, karena Xie Xingyi memiliki fisik unik yang sudah bertahun-tahun tidak dia tunjukkan kepada siapapun, dan Bai Longtian sudah memahami Dao Sang Buddha yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang, tetapi seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 1 yang lulus ujian adalah hal yang sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, saat dia melihat wajah Sun Long, mata Hu Liu langsung terbelalak, karena dia mengenalinya sebagai orang yang menunggangi Raja Macan Tutul bersayap perak di perusahaan pertukaran emas di benua bintang malam. Meskipun Hu Liu adalah orang yang sombong dan tidak pernah menaruh perhatian pada siapapun dari benua bintang malam, dia masih ingat betul wajah Sun Long karena betapa langkanya binatang ajaib yang ditungganginya. Lagi pula, Raja Macan Tutul bersayap perak peringkat puncak 5 sangatlah langka, tidak kalah langka atau kuat jika dibandingkan dengan Macan Tutul Guntur ekor biru miliknya, dan kedua binatang ajaib itu sebenarnya juga berada di puncak peringkat 5, yang membuat Hu Liu melirik lagi kedua orang yang berada di punggung Macan Tutul itu. Namun, tetap saja itu bukan apa-apa, hanya beberapa tatapan lagi pada akhirnya. Sekalipun Hu Liu telah mendengar nama Sun Long dari Seng Huang dan Zhong Fang, dan dia tahu bahwa orang itu juga berasal dari benua bintang malam, sama seperti mereka, dia tidak pernah menyangka kalau orang itu adalah orang yang sama yang dia temui secara acak di perusahaan pertukaran emas dan dia bahkan telah menindas binatang ajaibnya. Meski dia enggan menerima hal ini, Hu Liu tahu bahwa situasi abnormal ini adalah kebenaran. Menatap Sun Long selama beberapa saat, dia lalu mendengus sebelum melesat ke langit, mengejar Seng Huang dan Zhong Fang yang sudah mulai menghilang di cakrawala. Meskipun ia ingin menghancurkan Sun Long sepenuhnya, Hu Liu tahu bahwa identitasnya sebagai pengikut murid luar tidak memungkinkannya untuk menyerang murid sekte suci lainnya. Jika dia melakukannya, lupakan saja soal tetap berada di sekte suci, para pengikut Balai Penegakan Hukum akan datang kepadanya dan secara pribadi akan mengambil nyawanya tanpa ragu-ragu. Selain itu, dia juga baru saja mendengar dengan jelas bahwa Sun Long memiliki garis keturunan tingkat abadi, dan Hu Liu dapat dengan mudah menebak bahwa inilah alasan mengapa Sun Long berhasil lulus ujian sekte suci. Selain itu, meskipun dia tidak mau mengakuinya, Hu Liu tahu bahwa meskipun Sun Long hanya berada di puncak peringkat 1 dalam Nas Chen Sol, dia tetap tidak akan menjadi tandingannya jika Sun Long mengaktifkan garis keturunan kelas abadi. Tidak, mungkin Zhong Fang pun takkan mampu melawannya. Kalaupun ada, kemungkinan besar hanya Seng Huang yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan. Pikiran ini muncul dalam benak lelaki berambut biru itu saat dia menatap Sun Long untuk terakhir kalinya, lalu mengejar Seng Huang dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, Sun Long memperlihatkan tatapan dingin di matanya saat dia menatap sosok Hu Liu yang menghilang, tanpa mengatakan apapun selama itu. Berbeda dengan Hu Liu yang tidak pernah menaruh kejadian di pintu masuk perusahaan Golden Exchange, itu dalam ingatannya, Sun Long tidak melupakan kejadian itu atau luka-luka yang disebabkan oleh Macan Tutul Guntur ekor biru pada Little Silver hanya untuk hiburan Hu Liu sendiri. Dia juga dapat dengan jelas merasakan permusuhan yang kuat datang dari tubuh Hu Liu, yang hanya kalah dengan permusuhan yang ditunjukkan Seng Huang terhadapnya. Akan tetapi, meski Hu Liu hanya seorang pengikut dan bukan murid pelataran luar, Sun Long tahu bahwa dia masih dianggap sebagai anggota Sekte Suci. Tidak masalah. Bahkan jika kau meninggalkan Sekte Suci di masa depan, aku akan tetap datang dan menemukanmu sendiri. Suara Sun Long hampir tak terdengar,
tetapi para kultivator di sekitarnya yang mengalihkan pandangan ke arahnya semuanya gemetar saat mereka merasakan niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Jelaslah bahwa entah itu Seng Huang atau Hu Liu atau bahkan Zhong Fang, dia tidak berencana membiarkan satu pun dari mereka hidup di masa depan. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long berhenti menatap sosok Hu Liu yang menghilang, saat ia berbalik dan terbang menuju pintu masuk hutan bangau raksasa. Hal terpenting saat ini adalah menemukan katak lidah beracun, peringkat tengah 5 dan menyelesaikan misinya. Pada saat yang sama ketika Sun Long memasuki hutan bangau raksasa, Seng Huang dan Zhong Fang baru saja menyusul dua kakak laki-laki senior mereka dan kakak perempuan senior mereka. Ketika Seng Huang berbalik untuk melihat kakak laki-laki seniornya yang memimpin, sebelum suaranya yang marah terdengar di telinga semua orang. Kakak Feng, aku sudah jelas-jelas bilang ada permusuhan antara aku dan bajingan itu, tapi kau malah tidak membantuku, malah menyuruhnya berhati-hati di dalam hutan bangau raksasa. Apa kau mencoba menghinaku, atau kau memang tidak peduli dengan pendapatku sama sekali? 576, Kemarahan kakak senior Feng. Kakak senior Feng, mendengus sambil menatap Seng Huang yang geram, sementara wanita muda yang berada di tahap awal level 6 dan pria muda tegap yang berada di puncak level 5 dalam Naschen Soul keduanya menatapnya dengan tatapan dingin. Melihat bahwa Seng Huang tidak mau mundur sampai dia menerima jawaban, kakak senior Feng berhenti mengaktifkan formasi perekaman memori pada token sektenya sekarang karena mereka berada jauh dari hutan bangau raksasa sebelum dia berkata dengan suara dingin. Adik laki-laki Seng, saya rasa kamu terlalu terbiasa membuat segala sesuatunya terjadi sesuai keinginanmu, sampai-sampai kamu jelas-jelas tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bukankah aku baru saja memberimu kesempatan untuk berurusan dengan adik junior Sun Long sekarang? Kaulah yang membuang kesempatan itu dengan mengejarku dan meminta penjelasanku, bukannya menguntitnya saat dia memasuki hutan. Anda telah kehilangan kesempatan, karena kesombongan Anda membuat Anda berpikir bahwa orang lain perlu mendengarkan keinginan Anda. Namun, ini bukan benua bintang malam, dan kau hanyalah murid luar baru sekte ini. Ketahuilah tempatmu. Begitu dia selesai berbicara, aura kakak senior Feng yang berada di tengah-tengah peringkat 6 jiwa baru lahir meledak keluar dari tubuhnya, memaksa Seng Huang untuk mengedarkan kultivasinya secara maksimal guna mencoba dan melawannya. Akan tetapi, bahkan ketika dia menggunakan dao kehancuran beserta kultivasinya di tengah-tengah peringkat 4 jiwa baru lahir untuk melindungi dirinya dan menahan aura kuat yang datang dari kakak senior Feng, Seng Huang menyadari bahwa dia masih tidak mampu menahannya sepenuhnya karena dia sebenarnya sedang didorong mundur hanya dari aura kakak senior Feng saja. Zhong Fang dan Hu Liu sama-sama ketakutan dan segera mundur, tidak mau terjebak dalam semua ini. Kakak senior Feng hanya menunjukkan sisi lembutnya sejauh ini, tetapi tampaknya kemarahannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Jika bahkan Seng Huang yang dikenal sebagai jenius terkuat di benua bintang malam tidak dapat menahannya, maka mereka pun tidak akan bernasib lebih baik darinya. Mengambil beberapa langkah ke depan di langit, kakak senior Feng terus menekan Seng Huang dengan auranya memaksanya untuk mundur berulang kali sebelum dia melanjutkan. Kamu pikir aku mencoba menghina kamu? Jadi bagaimana? Apakah kau ingin aku membunuhnya di siang bolong di hadapan ratusan kultivator lainnya hanya agar aku bisa menyelesaikan apa yang disebut permusuhanmu dengannya? Jangan lupa, kaulah yang bermusuhan dengan adik junior Sun Long, bukan aku. Kenapa aku harus menyinggungnya tanpa alasan? Tidak, mengapa aku harus menyinggung seseorang yang memiliki garis keturunan abadi untukmu sejak awal? Sekalipun saat ini kau lebih kuat darinya karena kultivasimu dan dao kehancuranmu, ku dengar anak itu tidak kalah darimu bahkan dalam hal dao yang kalian berdua pahami, karena dia juga telah memahami dao ruang. Apakah Anda mengerti sekarang? Nilaimu di mataku tidak cukup untuk membuatku membantumu melawan orang seperti itu. Tatapan mata Seng Huang melebar karena tidak percaya saat dia melihat kakak senior Feng yang akhirnya berhenti maju ke arahnya. Pada saat itu, wanita muda berjubah kuning yang berada di peringkat awal 6 di Naschen Soul memandang Seng Huang dan berkata dengan nada mengejek. Adik laki-laki Seng, kamu mungkin mengira dirimu seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, tetapi kenyataannya tidak. Ini wilayah tengah, bukan benua bintang malam kecilmu. Meskipun dao kehancuranmu langka, ada begitu banyak jenius di dalam sekte yang telah memahami dao langka, beberapa di antaranya sebenarnya jauh melampaui imajinasimu. Satu-satunya alasan kami bepergian bersama Anda saat ini, adalah untuk membantu Anda memperoleh pengalaman dalam misi faksi karena kita adalah anggota faksi yang sama.
Namun, jangan salah paham. Kau hanyalah seorang adik junior yang sedikit lebih berbakat di mataku. Pemahamanmu tentang Dao of Destruction belum cukup untuk menempatkanmu di puncak sekte dan bersaing dengan murid-murid terkuat. Mungkin kau bisa melakukannya di masa depan, tapi sekarang, hehehe, kau perlu mulai berpikir lebih jernih. Wajah Seng Huang memerah, tidak diketahui apakah itu karena marah atau malu, saat ia menatap kedua kakak laki-lakinya dan kakak perempuannya yang semuanya menatapnya dengan pandangan berbeda di mata mereka. Sesaat kemudian, sorot matanya berubah dingin saat dia tiba-tiba melesat maju sendirian, meninggalkan kelompok beranggotakan 5 orang itu di belakangnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhong Fang mengikutinya juga, dan Hu Liu melakukan hal yang sama. Pada saat yang sama, Sun Long telah memasuki hutan bangau raksasa, seraya ia menyebarkan indera jiwanya ke sekelilingnya, mengawasi setiap potensi bahaya. Dia telah belajar dari 2 tahun yang dihabiskannya bersama Liu Mei di Pegunungan 10.000 Binatang, bahwa hal yang paling berbahaya di hutan jenis ini bukanlah binatang ajaib yang berkeliaran di sekitar, melainkan kelompok kultivator lainnya. Selama mereka bertemu seseorang yang mereka yakini memiliki cukup kekayaan untuk mengambil risiko seperti itu, terlepas dari identitas orang tersebut, kelompok tersebut akan langsung menyerangnya. Jadi, Sun Long tahu bahwa di tempat ini, identitasnya sebagai murid sekte suci tidak akan membantunya sedikitpun. Setelah diam dan melihat pepohonan di sekitarnya selama beberapa saat, Sun Long bergumam pada dirinya sendiri dengan suara terkejut. Tempat ini mungkin bahkan lebih besar daripada pegunungan 10.000 binatang. Pantas saja orang lain merasa hampir mustahil menemukan binatang ajaib tertentu di tempat ini. 577 mencari katak lidah beracun. Dengan betapa besarnya hutan ini bersama dengan pohon-pohon hitam besar yang tingginya lebih dari 100 meter 330 kaki, dan benar-benar menghalangi pandangan semua orang, wajar saja jika sebagian besar murid luar akan kesulitan menemukan binatang ajaib tertentu di tempat ini. Hal ini lebih berlaku lagi bagi para murid yang tidak mempunyai gambaran tentang lingkungan tempat tinggal masing-masing binatang ajaib atau kebiasaan alamiah yang dimiliki oleh binatang-binatang tersebut. Mereka kemungkinan besar akan mencari selama berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu tanpa menemukan binatang ajaib yang mereka cari. Lagi pula, memburu binatang ajaib tingkat menengah 5 tertentu benar-benar berbeda dengan memburu binatang ajaib tingkat menengah 5 sembarangan. Pengetahuan pertama yang dibutuhkan adalah tentang binatang ajaib tertentu, yang setara dengan pengetahuan sebagian besar penjinak binatang, dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid sembarangan sesuka hati. Inilah sebabnya mengapa misi-misi yang mengharuskan para pengikutnya untuk memburu binatang-binatang ajaib tertentu memberi mereka lebih banyak poin sekte dibandingkan dengan misi-misi lain pada peringkat yang sama, karena faksi yang menerima misi itu akan membutuhkan setidaknya seorang alkemis berbakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang binatang ajaib tertentu, atau seorang penjinak binatang untuk membantu membimbing mereka. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sun Long menekan auranya sepenuhnya, tidak mengeluarkan sedikit pun fluktuasi ki dari tubuhnya, sambil meminimalkan area indera jiwanya seminimal mungkin, memastikan agar dia tidak terlihat secara tidak sengaja oleh binatang ajaib yang kuat, sebelum dia masuk lebih dalam ke dalam hutan. Saat dia berjalan hati-hati lebih jauh ke dalam hutan, Sun Long melihat banyak sekali binatang ajaib tingkat puncak udara 4 dan tingkat awal 5 yang terbang di atas langit, tetapi dia menghindari semuanya sambil terus mengamati sekelilingnya dengan serius. Katak lidah beracun, lebih suka tinggal di lingkungan yang dekat dengan air, karena itulah satu-satunya cara untuk memburu binatang ajaib lainnya. Selama ada danau atau kolam di tempat ini, katak itu seharusnya tidak terlalu jauh darinya. Tidak seperti kebanyakan murid luar lainnya, pengetahuan Sun Long tentang katak lidah beracun lebih dari cukup baginya untuk memburu binatang ajaib itu. Satu-satunya hal yang membatasinya adalah pengetahuannya saat ini tentang tata letak hutan bangau raksasa. Terlepas dari apakah dia merasa percaya diri untuk menghadapi binatang ajaib peringkat puncak 5 dengan botol racun yang tersisa dari rumput neraka peracun jiwa, yang dia miliki di dalam kebun herbalnya, Sun Long juga tahu bahwa ada peluang bagi binatang ajaib peringkat 6 untuk hidup di hutan ini, jadi dia tidak akan dengan ceroboh masuk lebih dalam jika dia bisa menghindarinya. 3 jam kemudian, mata Sun Long berbinar saat ia melihat sebuah danau kecil tidak terlalu jauh dari lokasinya. Akan tetapi, ia tidak langsung menuju ke danau itu, melainkan memanjat salah satu pohon hitam besar di sekitarnya, sebelum ia mulai dengan hati-hati memeriksa area di sekitar danau itu. Beberapa menit kemudian, Sun Long menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa saat dia berpikir dalam hati.
Tidak ada jejak racun di tempat ini, bahkan danaunya sendiri tampak sangat jernih. Sungguh malang. Sun Long berharap air danau telah tercemari warna ungu muda atau beberapa pohon di sekitar danau telah terkena racun katak dan mulai membusuk, karena itulah tanda-tanda katak lidah beracun yang hidup di tempat ini. Suatu ketika, katak lidah beracun memburu binatang ajaib. Racun dari lidahnya akan menyebar ke seluruh danau itu sendiri, dan Sun Long tahu bahwa jika demikian, mustahil air danau bisa sejernih ini. Mengetahui bahwa peluang seekor katak lidah beracun untuk hidup di sini praktis nol, Sun Long tidak peduli jika ada binatang ajaib tingkat 5 lain yang hidup di dalam danau, saat dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, menuju lebih dalam ke dalam hutan. Meskipun dia merasa sedikit kecewa, dia tahu peluang untuk menemukan katak itu dengan cepat sangatlah rendah. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu. Selama 7 hari ini, Sun Long telah berjalan melalui lebih dari separuh wilayah luar, hutan bangor raksasa, namun ia belum melihat satu pun katak lidah beracun. Pada titik ini, dia sudah mulai bertanya-tanya apakah benar-benar ada katak lidah beracun di dalam hutan atau apakah mereka semua sudah diburu oleh yang lain. Namun beberapa menit kemudian, mata Sun Long tiba-tiba berbinar, saat ia melihat beberapa pohon hitam raksasa di kejauhan di depannya yang tampak berbeda dari pohon-pohon lain di sekitar mereka, karena perlahan-lahan berubah menjadi warna keunguan. Saat ia berjalan mendekati pepohonan, Sun Long memperhatikan bahwa pepohonan yang terkorosi itu mengelilingi sebuah kolam kecil yang airnya telah berubah menjadi warna ungu tua. Namun, warna ungu ini tampak sangat memikat karena suatu alasan, seolah-olah mengundang siapapun yang melihatnya untuk mendekat dan memasuki kolam. Bahkan Sun Long tertegun sejenak, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memengaruhi lautan spiritualnya dan membimbingnya masuk ke dalam kolam kecil. Akan tetapi, dia hanya mendengus saat lautan spiritualnya yang luas dengan mudah membubarkan efek memikat dari air ungu tanpa masalah apapun. Lucu sekali. Bahkan binatang ajaib tingkat 5 menengah sekalipun, mustahil baginya untuk menerobos pertahanan mental Sun Long dengan mudah dan memengaruhi lautan spiritualnya seperti itu. Setelah Sun Long berhasil menembus tahap jiwa baru lahir dalam tubuh, Qi, dan penyempurnaan tubuhnya. Lagi pula, lautan spiritualnya sudah 2 kali lipat besarnya, dan jika kultivator tahap jiwa baru lahir lainnya benar-benar dapat melihatnya, kemungkinan besar mereka akan kencing sendiri karena takut, karena ukurannya saat ini jauh lebih besar daripada lautan spiritual kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat menengah manapun. Menatap kolam kecil di depannya, Sun Long benar-benar tersenyum sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya menemukanmu. 578, memburu kodok lidah beracun. Meskipun dia tidak dapat melihat sosok katak itu melewati air berwarna ungu, Sun Long sepenuhnya yakin bahwa ada katak lidah beracun di dalam kolam di depannya. Dengan tatapan mata yang dalam, Sun Long mula-mula melambaikan tangannya dan meminum pil antitoksin peringkat 5 tingkat atas, dan setelah mengedarkan jam pasir raja, dia benar-benar terbang lurus menuju perairan ungu beberapa saat kemudian. Barangkali jika katak lidah beracun merupakan binatang sihir tingkat menengah 5 yang berfokus pada serangan mental, seperti burung penyanyi mantra tingkat 5 yang pernah menyerang Sun Long dan Liu Mei di masa lalu, maka serangan mentalnya mungkin akan menimbulkan masalah bagi Sun Long saat ini, tetapi hanya dengan efek mental yang ditimbulkan racunnya pada air kolam, serangan katak itu mustahil akan berhasil. Sun Long tahu bahwa katak lidah beracun tidak sedang menyerangnya secara langsung, tetapi begitulah cara ia memburu mangsanya. Binatang ajaib apapun yang masuk ke dalam kolam akan langsung terkena serangan mental dan racun dalam air kolam, sebelum katak muncul dan menyerang juga. Kombo pembunuh yang mengerikan ini bahkan dapat mengalahkan monster sihir tingkat menengah 5 yang tidak menaruh curiga tanpa terlalu banyak kesulitan. Beberapa saat kemudian, Sun Long memasuki perairan ungu. Saat ia tiba-tiba merasakan efek memikat yang dimiliki air itu dalam benaknya menjadi lebih kuat. Namun, ia tampak tak peduli saat ia melangkah lebih dalam ke dalam kolam. Lautan spiritualnya bergejolak begitu ia memasuki kolam, menahan gelombang kedua serangan mental ini dengan hampir tanpa usaha. Pada saat yang sama, Sun Long dapat merasakan racun yang telah meresap ke dalam air yang kini mencoba perlahan-lahan mengikis tubuhnya, baik dari dalam maupun luar. Namun, tubuh abadi rajanya cukup kuat untuk menahan efek racun dari katak lidah beracun, karena sebagian besar racun bahkan tidak dapat menembus kulitnya dan masuk ke tubuhnya. Adapun sejumlah kecil racun yang berhasil masuk ke tubuhnya, itu juga sia-sia,
Karena pil, antitoksin peringkat 5 terbaik milik Sun Long bahkan dapat menahan racun dari binatang ajaib peringkat 5 puncak tanpa masalah. Bahkan tanpa mengonsumsi pil, antitoksin peringkat 5 tingkat atas, Sun Long masih percaya bahwa tubuh abadi rajanya cukup kuat untuk sepenuhnya menghilangkan racun dari katak itu juga. Tiba-tiba, mata emas Sun Long bersinar dengan cahaya biru terang, sebelum pemandangan lain muncul dalam pikirannya. Sambil tersenyum, Sun Long tanpa tergesa-gesa menghindar ke samping, hanya untuk melihat lidah panjang berwarna ungu tua muncul di tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Lidah itu melesat maju dengan kecepatan yang amat tinggi dan begitu kuat, hingga mungkin saja bisa membunuh binatang sihir tingkat 5 awal dalam sekali serang. Namun, setelah gagal mengenai Sun Long, lidah itu mundur kembali dengan kecepatan cahaya. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas lidah berwarna ungu tua yang telah bercampur dengan air ungu dengan sempurna, Sun Long tahu bahwa itu adalah lidah, katak lidah beracun. Sun Long tahu bahwa racun yang menyelimuti lidah katak itu cukup kuat untuk membunuh binatang sihir tingkat menengah 5 lainnya, dalam waktu kurang dari 1 menit setelah racun itu mengenai mereka. Dia mengeluarkan pedang hitam pekat tingkat bintang dari batu waktu, memegangnya di depannya dengan tangan kanan saat dia menuju lebih dalam ke dalam kolam. Beberapa saat kemudian, serangan lain segera menyusul, ketika lidah ungu panjang muncul dari dasar kolam untuk kedua kalinya. Dengan senyum di wajahnya, Sun Long tidak menghindari serangan lidah itu, dan sebaliknya, dia mencengkeram gagang pedang hitam itu dengan kedua tangannya sebelum dia menyuntikkan ki ke dalamnya. Rune dan pola misterius di permukaan pedang menyala pada saat yang sama, sebelum tebasan pedang berwarna hitam raksasa muncul dari tepi pedang, menuju lidah besar di depan Sun Long. Tebasan Dewa Petir, ilmu bela diri tingkat rendah Saint Sun Long meletus dari pedang hitam, bertabrakan langsung dengan lidah ungu. Hahaha. Teriakan penuh kesakitan dan amarah terdengar dari kedalaman kolam, saat lidah ungu tua itu langsung terpotong menjadi dua akibat tebasan mengerikan Sun Long. Darah menyembur dari lidah ungu tua itu pada saat yang sama, membuat air di sekitar Sun Long berubah menjadi warna ungu tua, seolah-olah racun di sekitarnya telah berubah lebih kuat dari sebelumnya. Namun Sun Long memiliki pandangan tenang di mata emasnya yang bersinar dengan cahaya biru muda, saat ia menuju lebih dalam ke dalam kolam bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun lidah, katak lidah beracun, adalah senjata terkuatnya, kekuatannya terletak pada kekuatan yang dimilikinya di balik serangan-serangannya serta racunnya. Di hadapan, tebasan Dewa Petir, Sun Long dan pedang tingkat bintangnya, lidah katak itu terpotong menjadi dua dengan mudah. Saat ia mencapai kedalaman kolam, Sun Long akhirnya melihat siluet binatang ajaib yang tingginya lebih dari 4 meter 13 kaki, dengan tubuh gemuk dan mulut penuh darah. Katak lidah beracun, seketika mengarahkan kedua mata merahnya ke arah Sun Long dan menatapnya dengan ekspresi marah dan haus darah yang amat sangat, sebelum tiba-tiba melompat ke arahnya dengan mulut besarnya yang terbuka lebar, hampir seolah-olah berniat untuk memakannya hidup-hidup. Mata emas Sun Long menyala dengan cahaya biru yang bahkan lebih terang dari sebelumnya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Penjara waktu. Katak raksasa itu langsung membeku di tempatnya, saat Sun Long dengan paksa menghentikan aliran waktu di sekitarnya, menempatkannya dalam penjara waktu sementara. Mengayunkan pedang hitam di tangannya untuk kedua kalinya, rune dan pola di permukaan pedang menyala sekali lagi, sebelum tebasan pedang berwarna hitam raksasa yang bahkan lebih besar dari yang pertama muncul dari tepi pedang, dan langsung menuju ke leher katak itu. Darah berceceran di kedalaman kolam ungu, saat kepala binatang ajaib tingkat menengah 5 yang besar terputus dari tubuhnya dengan satu tebasan pedang. 579, Liao Changming yang ketakutan. Sun Long menyaksikan tubuh tanpa kepala, katak lidah beracun, itu tampaknya kehilangan keseimbangan, saat ia perlahan melayang ke atas menuju permukaan kolam, bersama dengan kepalanya yang terpenggal. Begitu saja, seekor binatang ajaib tingkat menengah 5 yang biasanya membutuhkan sekelompok pengikut sekte suci yang paling tidak berada di tingkat awal 6 jiwa baru lahir untuk memburunya, ternyata telah mati. Karena tidak tinggal lama di dalam kolam, Sun Long mula-mula berenang ke permukaan, sebelum dia mengambil tubuh, katak lidah beracun, dan mengeluarkan isi perutnya. Pantas saja misi faksi itu memberi begitu banyak poin sekte untuk binatang ajaib itu. Aku harus mencari selama seminggu penuh hanya untuk menemukan satu, katak lidah beracun, dan akhirnya aku hanya menemukannya secara kebetulan. Sambil menatap inti binatang di tangannya, Sun Long menghela napas panjang sebelum ia meletakkannya di cincin spasialnya, lalu ia berbalik dan menuju pintu masuk hutan.
Meskipun dia menghabiskan minggu terakhir di dalam hutan bangau raksasa untuk mencari lokasi katak lidah beracun, dia kebanyakan hanya berjalan di sekitar wilayah luar hutan dan belum masuk terlalu dalam. Kalau tidak, risiko bertemu dengan binatang ajaib yang kuat akan jauh lebih tinggi, dan bahkan dengan racun dari rumput neraka peracun jiwa, Sun Long tidak percaya diri dalam mengurus binatang ajaib itu. Dalam waktu kurang dari 4 jam, Sun Long telah tiba kembali di pintu masuk hutan, saat ia sekali lagi melihat kelompok-kelompok petani yang telah mendirikan kemah di luar hutan. Akan tetapi, dia bukan satu-satunya yang melihat ke arah itu, karena para petani yang telah mendirikan kemah di sekitar hutan itu menatapnya dengan mata terbelalak. Hei, apakah orang itu baru saja keluar dari hutan sendirian? Apa, kok bisa? Ini, hutan bangau raksasa. Bahkan kultivator tahap jiwa baru lahir puncak pun akan berhati-hati untuk tidak berkeliaran terlalu jauh sendirian di tempat ini. Jangan bilang orang ini sebenarnya Raja Dao. Tunggu, lihat jubahnya. Bukankah dia murid sekte suci? Tapi, aku sama sekali tidak bisa merasakan kultivasinya. Meskipun Sun Long dapat mendengar perbincangan orang banyak tentang dirinya, dia tidak memperdulikan mereka saat dia terus berjalan menuju ke arah kota suci. 4 hari berlalu dengan cepat dalam sekejap mata, saat garis besar gunung besar akhirnya muncul di mata Sun Long, bersama dengan kota besar yang familiar di kaki gunung. Mengetahui bahwa ia masih mempunyai waktu 2 minggu lagi hingga ia bertemu dengan Liu Mei dan yang lainnya di depan pintu masuk sekte suci, Sun Long memasuki kota suci dan menyewa sebuah halaman di dalam penginapan, karena ia memutuskan untuk mengasingkan diri dan mulai berkultivasi. Dia ingin menghabiskan 2 minggu berikutnya untuk mencoba mencapai puncak peringkat 3 dalam tahap jiwa baru lahir, sekaligus memurnikan bola kinya. Memasuki kamarnya, Sun Long duduk di bantal meditasi di lantai dan menutup matanya, sebelum ia memasuki ruang berkabut di batu waktu. Sambil mengeluarkan tanaman penelan surga, Sun Long melambaikan tangannya, menyebabkan segunung batu roh kelas menengah muncul di hadapannya, sebelum ia membiarkan tanaman merambat besar itu melahap ratusan batu roh sekaligus. Akan tetapi, tanaman rambat penelan surga itu sendiri tampak tumbuh semakin besar seiring berjalannya waktu, tampak seperti ia juga tumbuh setelah memakan begitu banyak batu roh selama bertahun-tahun. Tentu saja, seperti di masa lalu, tidak menjadi masalah jika Sun Long memberi makan tanaman merambat itu dengan batu roh kualitas rendah atau kualitas menengah, karena tanaman merambat itu menyerap semuanya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang mungkin dapat dilakukan oleh pembudidaya manapun sebelum mengubah ki di dalamnya menjadi jenis ki yang lebih murni yang memenuhi ruang berkabut di sekitar Sun Long. Pada saat yang sama ketika Sun Long memasuki penginapan dan tengah berkultivasi di dalam kamarnya di kota suci sambil berusaha meningkatkan kultivasinya dengan cepat, di dalam kamar pribadi Tetua Zi di kedalaman aula administrasi di Sekte Suci, seorang pemuda berjubah kuning telah masuk ke dalam dan berdiri di hadapan Tetua Zi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Penatua Zi tampak terkejut saat melihat reaksi muridnya. Meskipun dia tahu bahwa murid pribadinya, Lian Changming selalu bersikap hormat di depannya, rasa takut yang dia tunjukkan saat ini bukanlah sesuatu yang biasa dilihat oleh Penatua Zi, membuatnya mengerutkan kening karena bingung. Liao Changming, ada apa? Ada yang ingin kau katakan atau kau di sini hanya untuk menatapku? Suara marah Penatua Zi bergema di seluruh ruangan yang sunyi, segera menyadarkan pemuda berjubah kuning itu kembali. Tentu saja, Penatua Zi tidak terbiasa dengan muridnya yang menatapnya dan melamun, dan ia pun tidak tertarik menatap wajah muridnya begitu lama. Namun, Liao Changming hanya gemetar saat dia melihat tuannya yang tampaknya semakin tidak senang padanya, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius. Guru, 2 minggu yang lalu, Anda menyuruh saya menyelidiki seorang murid luar bernama Sun Long, ingat. Penatua Zi menganggukkan kepalanya dengan tatapan dingin di matanya, sebelum dia bertanya dengan suara serius. Bagaimana dengan dia? Apa kau benar-benar takut setelah menyelidiki seorang murid pelataran luar yang baru bergabung dengan sekte kurang dari 3 bulan? Jangan bilang dia benar-benar berhasil bergabung dengan salah satu dari 100 faksi teratas di pelataran luar hanya dalam beberapa bulan setelah bergabung dengan sekte. Tidak, kau tetap tidak akan setakut ini jika memang begitu. Penatua Zi tampaknya tiba-tiba jatuh ke dalam pikiran serius setelah melihat wajah muridnya yang telah berubah sepenuhnya pucat, sebelum dia menatapnya dan bertanya dengan tatapan ingin tahu di matanya beberapa saat kemudian. Mungkinkah anak itu sebenarnya didukung oleh salah satu keluarga dan klan besar di sekitar wilayah sekte itu? 580, Liao Changming yang ketakutan, 2. Menggelengkan kepalanya dengan keras,
tatapan ketakutan di mata Liao Changming berubah menjadi lebih intens saat dia melihat tuannya, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata beberapa saat kemudian. Master, jauh lebih parah dari itu. Lebih buruk lagi. Alis Penatuazi berkerut sekali lagi saat dia melihat muridnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi kali ini. Dalam benaknya, Penatuazi sudah yakin bahwa dia telah menyebutkan skenario terburuk ketika dia mengatakan bahwa Sun Long didukung oleh salah satu keluarga dan klan besar di sekitar wilayah Sekte Suci. Terutama jika itu adalah salah satu keluarga yang peringkatnya jauh lebih tinggi dari keluarga Yan dan Zhu. Tetuazi tahu bahwa keluarga Yan akan menghadapi banyak masalah dalam menyingkirkan Sun Long. Namun, kata-kata Liao Changming telah memberikan perasaan tidak nyaman kepada Penatuazi yang berbalik untuk melihat muridnya yang gemetar dengan tatapan dingin di matanya, saat aura puncak peringkat 9 Dao King meledak dari tubuhnya sebelum dia berkata dengan suara yang mengguncang seluruh ruangan pribadi. Changming, katakan saja. Liao Changming tampaknya telah mendapatkan kembali akal sehatnya setelah merasakan aura Penatuazi yang hampir meledak, dan setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menekan rasa takutnya, dia menatap Penatuazi dan berkata dengan ragu-ragu, seolah-olah dia tidak dapat mempercayai kata-katanya sendiri. Guru, dari apa yang saya ketahui, Sun Long tidak didukung oleh keluarga atau klan kuat manapun di sekitar wilayah Sekte Suci. Dia hanyalah seorang murid luar baru yang bergabung dengan sekte dari benua-benua di sekitar wilayah tengah kita 2 bulan lalu, dan dia hanyalah seorang kultivator nakal tanpa dukungan apapun. Seorang petani nakal. Tetuazi merenung dalam hati, semakin terkejut melihat betapa lemahnya latar belakang Sun Long. Namun, Liao Changming tidak berhenti, karena dia kemudian terus berbicara meskipun melihat tatapan bertanya dari Penatuazi. Bukan hanya itu, dia juga bukan anggota 100 faksi teratas. Lupakan 100 faksi teratas, dia bahkan tidak bergabung dengan faksi-faksi di tengah. Dia malah membentuk faksinya sendiri, hanya beberapa hari setelah dia masuk sekte. Hahaha, tawa keras Penatuazi bergema di seluruh ruangan, saat Penatua berjubah putih menatap Liao Changming dan berkata dengan nada mengejek. Murid baru tanpa dukungan apapun, dan dia memutuskan untuk membentuk faksi sendiri setelah bergabung dengan sekte selama beberapa hari. Hahaha, masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh bocah nakal tanpa latar belakang apapun? Namun, sesaat kemudian, Penatuazi menyadari bahwa raut ketakutan di mata Liao Changming belum hilang, malah semakin menjadi-jadi. Liao Changming kemudian menarik napas lagi untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan berbicara dengan sedikit ragu, seolah-olah ia tidak tahu bagaimana cara membahas topik ini. Master, saya mengetahui bahwa ketika Sun Long lulus ujian keempat dan masuk sekte 2 bulan lalu, dia hanyalah seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 1. Sebelum Penatuazi bisa menyela, Liao Changming mengabaikan tatapan terkejut di matanya saat dia melanjutkan. Namun, ini belum semuanya. Kudengar saat ujian keempat sekte 2 bulan yang lalu, anak itu menunjukkan garis keturunan abadi ketika dia bertarung melawan seorang murid di puncak peringkat 4 jiwa baru lahir dan bahkan menang melawannya. Wajah Tetuazi langsung memucat saat mendengar kata-kata garis keturunan kelas abadi. Bahkan meskipun sebagian besar murid luar tidak mengetahuinya, Penatuazi jelas tahu bahwa jumlah murid yang memiliki garis keturunan tingkat abadi dalam sekte suci dapat dihitung dengan satu tangan, dan Sun Long sebenarnya adalah salah satunya. Tidak, cepat atau lambat, ini pasti akan menarik perhatian tetua pengadilan dalam. Kalau sampai terjadi, situasinya akan sangat buruk. Lupakan keluarga Yan, aku bahkan bisa kehilangan nyawaku kalau sampai terlibat. Penatuazi tampak kehilangan ketenangannya saat matanya akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan saat mendengar bahwa Sun Long benar-benar memiliki garis keturunan tingkat abadi. Dia tahu bahwa para tetua pengadilan dalam sekte tidak akan mengabaikan seseorang dengan garis keturunan kelas abadi tanpa alasan. Sekalipun mereka belum memperhatikan Sun Long, cepat atau lambat mereka pasti akan memperhatikannya. Pantas saja dia tidak peduli dengan keluarga Yan. Selama dia mengungkapkan garis keturunannya dan menarik perhatian tetua istana inti, keluarga Yan benar-benar tidak akan ada apa-apanya. Segalanya terlalu rumit. Penatuazi tampaknya mengerti mengapa Liao Changming begitu takut sekarang, saat dia melihat muridnya dan menganggukkan kepalanya sambil melambaikan tangannya, sebelum dia berkata dengan serius. Saya mengerti apa yang terjadi. Kamu boleh pergi. Namun, pikiran Penatuazi tampaknya hanya awal dari semua ini, ketika Liao Changming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Guru, ini belum semuanya. Sebelum Penatuazi bisa memarahinya,
Liao Changming benar-benar terus berbicara, bahkan kakinya mulai gemetar saat dia melanjutkan kalimat berikutnya. Meskipun Sun Long itu menciptakan faksi sendiri alih-alih bergabung dengan faksi lain, faksinya sebenarnya memiliki 4 anggota lain, dan mereka semua adalah murid luar baru yang memasuki sekte 2 bulan lalu, sama seperti dia. Akan tetapi, dalam 2 bulan mereka berada di sekte tersebut, keempatnya telah diterima oleh 4 tetua pengadilan dalam sekte tersebut sebagai murid pribadi. Kata-kata Liao Changming selanjutnya seperti bom yang meledak di dalam ruang pribadi, membuat mata Penatua Zi terbelalak tak percaya. Berdiri dari tempat duduknya, wajah Tetua Zi berubah pucat pasi saat dia menatap muridnya yang sekarang berlutut di depannya, seolah-olah dia sedang menunggu instruksinya. Selanjutnya bab 581, faksi baru yang menakutkan.